Quran Surah Al-Baqarah ayat 255. Ayat ini disebut ayat kursi, ia mempunyai kedudukan yang besar. Di dalam sebuah hadis sahih dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan bahwa ayat kursi merupakan ayat yang paling utama di dalam Kitabullah. Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abdur Razak, telah menceritakan kepada kami Sufyan, dari Said Al-Jariri, dari Abu Salil, dari Abdullah ibnu Robah, dari Ubay ibnu Ka'ab, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepadanya, ayat Kitabullah manakah yang paling agung? Ubay menjawab, Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengulang-ulang pertanyaannya, maka Ubay menjawab, ayat kursi. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, selamatlah dengan ilmu yang kamu miliki, hai Abul Munzir. Demi Tuhan yang jiwaku berada di dalam genggaman kekuasaannya, sesungguhnya ayat kursi itu mempunyai lisan dan sepasang bibir yang selalu menyucikan Tuhan yang Maha Kuasa di dekat pilar arsy. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, dari Abu Bakar ibnu Abu Syaibah, dari Abdul A'la ibnu Abdul A'la, dari Al-Jariri dengan lafaz yang sama. Akan tetapi, pada hadis yang ada pada Imam Muslim tidak terdapat kalimat, demi Tuhan yang jiwaku berada di dalam genggaman kekuasaannya, hingga akhir hadis. Hadis yang lain diriwayatkan dari Ubay pula mengenai keutamaan ayat kursi ini. Al-Hafiz Abu Ya'la Al-Mausuli mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ahmad ibnu Ibrahim Ad-Dawraqi, telah menceritakan kepada kami Maisaroh, dari Al-Auza'i, dari Yahya ibnu Abu Kasir, dari Ubaidah ibnu Abu Lubabah, dari Abdullah ibnu Ubay ibnu Ka'ab yang menceritakan, ayahnya pernah menceritakan kepadanya bahwa ia memiliki sebuah wadah besar yang berisikan buah kurma. Ayahnya biasa menjaga tong berisikan kurma itu, tetapi ia menjumpai isinya berkurang. Di suatu malam ia menjaganya, tiba-tiba ia melihat seekor hewan yang bentuknya mirip dengan anak lelaki yang baru berusia balik. Lalu aku Ka'ab bersalam kepadanya dan ia menyalami salamku. Aku bertanya, siapakah kamu, jin ataukah manusia? Ia menjawab, jin. Aku berkata, kemarikanlah tanganmu ke tanganku. Maka ia mengulurkan tangannya ke tanganku, ternyata tangannya seperti kaki anjing, begitu pula bulunya. Lalu aku berkata, apakah memang demikian bentuk jin itu? Ia menjawab, kamu sekarang telah mengetahui jin, di kalangan mereka tidak ada yang lebih kuat daripada aku. Aku bertanya, apakah yang mendorongmu berbuat demikian? Ia menjawab, telah sampai kepadaku bahwa kamu adalah seorang manusia yang suka bersedekah, maka kami ingin memperoleh sebagian dari makananmu. Lalu ayahku Ka'ab berkata kepadanya, hal apakah yang dapat melindungi kami dari gangguan kalian? Jin itu menjawab, ayat ini, yakni ayat kursi. Pada keesokan harinya Ka'ab berangkat menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu menceritakan hal itu kepadanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, benarlah apa yang dikatakan oleh si jahat itu. Imam Bukhari di dalam bab Fadailil Quran keutamaan Al-Quran, yaitu bagian wakalah, mengenai sifat iblis, dalam kitab Sahihnya mengatakan, bahwa Utsman ibnul Haisam yang dijuluki Abu Amr mengatakan, telah menceritakan kepada kami Auf, dari Muhammad ibnu Sirin, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menceritakan hadis berikut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menugasi diriku untuk menjaga hasil zakat Ramadan. Datanglah kepadaku seseorang yang langsung mengambil sebagian dari makanan, maka aku menangkapnya dan kukatakan kepadanya, sungguh aku akan melaporkan kamu kepada Rasulullah. Ia menjawab, lepaskanlah aku, sesungguhnya aku orang yang miskin dan banyak anak serta aku dalam keadaan sangat perlu makanan.
Aku melepaskannya, dan pada pagi harinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadaku, "Hai Abu Hurairah, apakah yang telah dilakukan oleh tawananmu tadi malam?" Aku menjawab, "Wahai Rasulullah, dia mengadu tentang kemiskinan yang sangat dan banyak anak, hingga aku kasihan kepadanya, maka kulepaskan dia." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ingatlah, sesungguhnya dia telah berdusta kepadamu dan dia pasti akan kembali lagi." Aku mengetahui bahwa dia pasti akan kembali karena sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan bahwa dia akan kembali. Untuk itu aku mengintainya, ternyata dia datang lagi, lalu mengambil sebagian dari makanan itu. Maka kutangkap dia, dan aku berkata kepadanya, "Sungguh aku akan melaporkanmu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Ia berkata, "Lepaskanlah aku, karena sesungguhnya aku orang yang miskin dan banyak tanggungan anak-anak, aku kapok tidak akan kembali lagi." Aku merasa kasihan kepadanya dan kulepaskan dia. Pada pagi harinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadaku, "Hai Abu Hurairah, apakah yang telah dilakukan oleh tawananmu tadi malam?" Aku menjawab, "Wahai Rasulullah, dia mengadukan keadaannya yang miskin dan banyak anak, aku merasa kasihan kepadanya, akhirnya terpaksa kulepaskan dia." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ingatlah, sesungguhnya dia telah berdusta kepadamu dan dia pasti akan kembali lagi." Kuintai untuk yang ketiga kalinya, ternyata dia datang lagi, lalu mengambil sebagian dari makanan. Maka aku tangkap dia, dan kukatakan kepadanya, "Sungguh aku akan menghadapkan dirimu kepada Rasulullah. Kali ini untuk yang ketiga kalinya kamu katakan bahwa dirimu tidak akan kembali, tetapi ternyata kamu kembali lagi." Ia menjawab, "Lepaskanlah aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat yang akan membuatmu mendapat manfaat dari Allah karenanya." Aku bertanya, "Kalimat-kalimat apakah itu?" Ia menjawab, "Apabila kamu hendak pergi ke peraduanmu, maka bacalah ayat kursi, yaitu, Allah tidak ada Tuhan melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, hingga kamu selesaikan ayat ini. Sesungguhnya engkau akan terus-menerus mendapat pemeliharaan dari Allah dan tiada setan yang berani mendekatimu hingga pagi harinya." Maka aku lepaskan dia. Pada pagi harinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadaku, "Apakah yang telah dilakukan oleh tawananmu tadi malam?" Aku menjawab, "Wahai Rasulullah, dia menduga bahwa dirinya mengajarkan kepadaku beberapa kalimat yang menyebabkan aku mendapat manfaat dari Allah karenanya, maka dia kulepaskan." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Apakah kalimat-kalimat itu?" Aku menjawab, "Dia mengatakan kepadaku, apabila engkau hendak pergi ke peraduanmu, bacalah ayat kursi dari awal hingga akhir ayat, yaitu, Allah, tidak ada Tuhan melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Dia mengatakan kepadaku, engkau akan terus-menerus mendapat pemeliharaan dari Allah dan tidak ada setan yang berani mendekatimu hingga pagi harinya." Sedangkan para sahabat adalah orang-orang yang paling suka kepada kebaikan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ingatlah, sesungguhnya dia percaya kepadamu, tetapi dia sendiri banyak berdusta." Hai Abu Hurairah, tahukah kamu siapakah orang yang kamu ajak bicara selama 3 malam itu? Aku menjawab, "Tidak." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dia adalah setan." Sesungguhnya banyak hadis lain yang menceritakan keutamaan ayat kursi ini, sengaja tidak kami ketengahkan untuk meringkas, mengingat predikatnya tidak ada yang sahih lagi sanadnya dhaif, seperti hadis Ali yang menganjurkan membacanya di saat hendak berhijamah, berbekam. Disebutkan bahwa membaca ayat kursi di saat hendak berhijamah sama kedudukannya dengan melakukan hijamah 2 kali.
Dan hadis Abu Hurairah yang menceritakan perihal menulis ayat kursi pada telapak tangan kiri dengan memakai minyak zafaran sebanyak 7 kali, lalu dijilat yang faedahnya untuk menguatkan hafalan dan tidak akan lupa pada hafalannya. Kedua hadis tersebut diketengahkan oleh Ibnu Murdawai, juga hadis-hadis yang lain mengenainya. Ayat kursi mengandung 10 kalimat yang menyendiri. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah, tidak ada Tuhan melainkan Dia. Pemberitahuan yang menyatakan bahwa Dialah Tuhan yang Maha Esa bagi semua makhluk, yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Yakni Dia adalah zat yang hidup kekal, tidak mati selama-lamanya, lagi terus-menerus mengurus selainnya. Sahabat Umar membacanya Qiyamun dengan pengertian bahwa semua makhluk berhajat kepadanya, sedangkan Dia Maha Kaya dari semua makhluk. Dengan kata lain, segala sesuatu tidak akan berwujud tanpa perintah darinya. Perihalnya sama dengan makna yang ada dalam firman-Nya. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah berdirinya langit dan bumi dengan kehendak-Nya. Ar-Rum 25. Adapun firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mengantuk dan tidak tidur. Artinya, Dia tidak pernah terkena kekurangan, tidak lupa, tidak pula lalai terhadap makhluknya. Bahkan Dia mengurus semua jiwa berikut amal perbuatannya, lagi menyaksikan segala sesuatu. Tiada sesuatu pun yang gaib tidak diketahui olehnya, tiada suatu perkara yang samar pun yang tidak diketahuinya. Di antara kesempurnaan sifat qayyumnya ialah Dia tidak pernah mengantuk dan tidak pernah pula tidur. Lafaz la tahuzuhu artinya tidak pernah terkena, sinatun, artinya mengantuk, yaitu pendahuluan dari tidur. Wala naum, dan tidak pula tidur, lafaz ini disebutkan karena pengertiannya lebih kuat daripada yang pertama. Di dalam sebuah hadis sahih disebutkan dari Abu Musa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di antara kami, lalu mengucapkan 4 kalimat berikut, yaitu, sesungguhnya Allah tidak tidur dan tidak layak baginya tidur. Dia merendahkan dan mengangkat timbangan amal perbuatan, dilaporkan kepadanya semua amal perbuatan siang hari sebelum amal perbuatan malam hari, dan amal perbuatan malam hari sebelum amal perbuatan siang hari. Hijab penghalangnya adalah nur atau api. Seandainya Dia membuka hijabnya, niscaya kesucian zatnya akan membakar semua makhluk sejauh pandangannya.